Jemput surat. Mana. Boleh di zoom, Boleh di zoom. Otoritas Jasa Keuangan, ya. Gue masih pakai kacamata. Ya. ID surat nomor sekian JK 120 171 000 5285. Nomor surat S, ya. 432 D 04 2017. Cap 49 D 04 2017. Tanggal sini nih latar belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Titik. Ya teman-teman, kita udah agak lama nggak bicara tentang Pattern Asset Management ya. Ini ada sebuah berita dari Kata Data. Kata Data kan ini sebuah ya portal online yang sering bicara tentang bisnis. Nah, ini ada sebuah judul berita tentang Pattern Asset Management. Di sini ini ada, catat ya, ini wartawannya, ini kontributornya ini Reza Aji Pratama. Jadi dia yang bertanggung jawab atas konten ini ya. Mengupas kegagalan Yusuf Mansur di bisnis manajer investasi. Manajer investasi itu sebuah, ya kurang lebih sebuah broker keuangan gitu ya. Seperti itulah intinya, dia mengumpulkan uang-uang dari masyarakat, terus kemudian diinvestasikan di sebuah ya platform bisnis tertentu ya, bisa dari reksadana, bisa mungkin saya nggak tahu apa aja, mungkin sukuk dan lain-lain kayak gitu ya. Saya tahu, cuma saya nggak bisa menjelaskan di sini terlalu detail. Saya langsung baca beritanya ya. Yusuf Mansur mematok target ambisi ketika memperkenalkan Pattern Asset Management pada akhir 2017 silam. Jadi 2017 silam itu Yusuf Mansur memperkenalkan ya. Ini adalah manajer investasi berbasis syariah pertama di Indonesia. Sebenarnya cukup itu bukan di tahun itu, dan manajer investasinya gini ya, nggak semua manajer investasi itu mengatakan bahwasanya mereka syariah, tapi mereka menginvestasikan di sukuk itu ya. Sukuk itu ya lebih ke syariah ya teman-teman. Jadi sebenarnya bukan yang pertama ya teman-teman. Cuma yang ketebusnya Yusuf Mansur aja sebenarnya kayak gitu. Kali itu PAM meluncurkan dua produk reksadana sekaligus, PAM Syariah Liquid Dana Safa yang berbasis pasar uang, dan PAM Syariah Saham Dana Falah. Nah ini yang saya agak heran ya, Dana Safa berbasis pasar uang, itu agak heran ya. Kalau misalkan uang itu diinvestasikan di sukuk ya, itu lebih percaya bahwasanya itu adalah investasi syariah, tapi ini saya nggak ngerti ya. Ya saya nggak percaya sih sebenarnya. Ketika Yusuf Mansur mulai memantapkan diri di bisnis manajer investasi MI, reksadana syariah masih dipandang sebelah mata. Total dana kelolaan reksadana syariah di akhir 2017 cuma 28,31 triliun. Berarti kan udah ada ya dana syariah ini. Jadi Yusuf Mansur ya bukan yang pertama harusnya. Udah ada syariah kan di sini. Atau 6,9% dari total dana kelolaan reksadana. Jumlah unit pun tidak banyak, hanya 182 unit dari total 1.595 unit reksadana. Udah ada kan berarti kan ya. Tapi ini reksadana, makanya saya nggak tahu lah. Berarti demikian Yusuf Mansur yang juga tenar sebagai pemuka agama ini tidak ragu menargetkan dana kelolaan jumbo. Kala itu manajemen PAM berharap bisa mengelola hingga 1 triliun di 2018. Rinciannya sebanyak 500 miliar berasal dari investasi retail, sedangkan sisanya dari investor institusi. Nah, tapi targetnya bukan ini teman-teman. Targetnya adalah bukan retail juga sebenarnya, targetnya itu promo masjid. Ini yang diomongin Yusuf Mansur gitu ya. Promo masjid pengen dia kelola gitu seluruh Indonesia. 5 tahun kemudian target ambisi ini tidak pernah benar-benar terrealisasi. Sebaliknya Yusuf Mansur justru merasakan sendirinya bagaimana sulitnya menjadi manajer investasi. Kabar buruk terus menghantui Pattern Asset Management. Pada Februari 2020, Otoritas Jasa Keuangan OJK melikuidasi dua produk PAM sekaligus, RDS Daku dan RDS Falah.
Alasannya kedua produk ini gagal memenuhi ambang batas dana kelolaan yang ditetapkan regulator. Ya ini saya nggak ngerti ya. Maksudnya bukan nggak ngerti alasannya dicabut, saya nggak ngerti kenapa Yusuf Mansur bikin kayak gitu ya, reksadana model gitu. Ketentuan ini diatur dalam POJK nomor 23 tahun 2016 tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Nah ini maksud saya, dia bikin di sini dia kan bikin RDA ya, reksadana. Di sini tulisannya RDS Daku, RDS Pala. Nah, tapi yang diincar tromol masjid, sementara orang-orang yang di masjid, orang-orang pengelola DKM dan lain-lain nggak percaya dengan Yusuf Mansur. Orang itu buat kemakmuran masjid kok mau diinvestasikan ke RDS Daku, gitu kan kayak gitu. Terus dia masih berkoar-koar. Nah, begitu berkoar-koar 2020, 2022, 2023 kita hantam itu karena ya nggak benar ya kayak gitu. Akhirnya terjun bebas lah dia investasinya. Setelah dua produk dilikuidasi, PAM kini hanya memiliki satu produk reksadana SAFA yang berbasis pasar uang. Namun kondisinya pun memprihatinkan, dana kelolanya anjlok dari Rp 13 miliar pada Desember 2021 menjadi 2,9 miliar pada Januari 2022. Bahkan di Februari 2022 total dana kelolaan hanya 1,6 miliar. Yusuf Mansur yang menggenggam saham mayoritas di Pattern Asset Management sepertinya mulai menyerah di bisnis ini. Masyarakat manajemen mengumumkan akan melego 100% saham pengendali ke pihak ketiga. Mana ada yang mau, orang namanya aja udah hancur-hancuran. Terus targetnya itu dari pesantren-pesantren, jadi targetnya itu di Mansur ini targetnya itu adalah orang tua wali yang di sana ditarget untuk ikut investasi di Pytrend. Terus kemudian dia pergi kemana-mana ke seluruh Indonesia mungkin ya untuk menawarkan ke masjid-masjid bahwasanya untuk berinvestasi di Pytrend. Investasi yang lain aja kan dia nggak jujur, apalagi investasi yang uangnya kayak gini ya melongo, orang lain udah nggak ini. Saya lanjut ya teman-teman. Direktur Utama PAM Ayu Iduri mengatakan sudah ada calon pembeli yang berminat mengakuisisi keseluruhan saham Pytrend. Ia menargetkan proses akuisisi ini akan selesai pada 1 semester 2022. Mana? Ya, Widuri mungkin saat itu sudah mencoba menghindar gitu ya, tapi karena dia masih dalam satu komponen yang sama dengan Yusuf Mansur, jadi dia membaik-baiki berita itu. Kami ingin mendapatkan partner strategis untuk mengembangkan Pattern Asset Management, kata Ayu kepada Kata Data. Ini berarti bicara langsung ya teman-teman. Ini Ayu Widuri, direkturnya. Tentang manajemen investasi syariah, menilai kembali perjalanan PAM selama 5 tahun terakhir. Target dana kelolaan 1 triliun yang digemborkan Yusuf Mansur jauh panggang dari api. Bukan cuma jauh panggang dari api temennya. Itu apinya di mana, panggangnya di mana, atau apinya nggak ada gitu ya. Kala itu manajemen berencana mengintegrasikan para anggota kanal pembayaran digital Pytrend, Federasi Internasional untuk berinvestasi di reksadana. Maksudnya orang yang ngisi saldo itu mau dipotong buat investasi di reksadana. Boro-boro ya, orang aplikasinya aja ancur-ancuran kayak gitu. Bahkan mungkin kayak aplikasi yang dibuat anak-anak SMK itu lebih jago daripada aplikasi Pytrend ini, karena aplikasi Pytrend ya hancur berapa kecepatannya gitu ya. Terus begitu orang buat saldo di sana malah katanya mau ngisi pulsa aja susah gitu, makanya ya nggak tahu lah. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Dirut PAM Ayu Iduri sempat mengatakan Pytrend punya sekitar 1,7 juta anggota. Wah, blow on itu mah kalau misalkan kayak gitu. Faktanya kan nggak gitu. Kalau cuma sekedar user ya kan harusnya user yang aktif gitu ya. Kalau 500.000 diantaranya investasi di Rp 1 juta di reksadana, paling tidak target dana kelolaan 500 miliar itu bisa tercapai katanya saat itu. Iya kalau benar ya, tapi kan mungkin itu user-usernya itu di-up gitu, bikin anggota sendiri mungkin ya.
Faktanya, mendorong anggota Paytrend untuk menjajal produk reksadana terbukti bukan perkara mudah. Dana kelolaan perusahaan cuma bisa merangkak perlahan dari waktu ke waktu. Manajemen PAM bukan tanpa upaya untuk mengejar target dana kelolaan Rp 1 triliun pada tahun 2018. Manajemen meluncurkan Paytrend Online Reksadana (PAYORI). Sistem ini diciptakan untuk memudahkan calon investor retail membeli produk reksadana, dan perusahaan fitur ini menawarkan akses cepat untuk memproses data demi mendapatkan single investor. Nah, cuma bagaimana cepat? Orang Paytrendnya aja lambat kayak gitu. Udah lama Paytrend itu lambat, udah dikeluhkan dari banyak orang ya. Bahkan waktu Yusuf Mansur marah-marah sampai gebrak butuh uang 1 triliun, itu Paytrend aja itu ngaco gitu, maksudnya lambat, bahkan bonus-bonusnya itu nggak bisa diambil. Itu jadi apa yang diomongkan ini ya, namanya juga orang ya, kayak gitulah intinya. Saat peluncuran PAYOR, Komisaris PAM Yusuf Mansur mengatakan pertumbuhan dana Paytrend Payment Gateway mencapai 30 triliun dengan 10 juta anggota. 10 juta anggota. Kalau 10% diantaranya masuk ke reksadana di sini maksudnya, tahun ini kita bisa dapat dana kelolaan 3 triliun kata Yusuf Mansur. Ya, Yusuf Mansur kan omdo orangnya ya. Fitur PAYOR memang mengakselerasi minat investor ke produk PAM. Hanya dalam waktu 1 tahun, dana kelolaan perusahaan melonjak dari 5 miliar Juli 2018 menjadi 31,4 miliar. Namun target triliunan PAM tidak pernah terrealisasi. Mengutip data Bareksa, rekor dana kelolaan tertinggi yang pernah dikumpulkan Paytrend terjadi pada Oktober 2019, itu pun hanya 33,9 miliar. Itu pun udah kemana-mana ya, udah dianggap dia udah bikin heroik, dia udah mencalonkan diri mau jadi gubernur, udah pamer ke sana sini. Waktu itu ya mungkin baru ada 1-2 orang yang menuntut Yusuf Mansur, dan itu benar-benar dibungkam habis-habisan. Tapi kemudian kan ya waktu yang namanya juga apa ya, porok atau misalkan bangkai itu kalau disembunyiin di mana aja ya tetap aja ujung-ujungnya ya kecium baunya. Selanjutnya, setelah itu dana kelolaan PAM terus merosot sampai puncaknya Paytrend harus merelakan 2 produk reksadana miliknya dilikuidasi OJK karena kekurangan peminat pada Februari 2020. Sejak itu Paytrend cuma bisa mengandalkan 1 produk, yaitu RDS Safa yang berbasis pasar uang. Ketika OJK melikuidasi 2 produk Paytrend reksadana syariah di Indonesia, sejatinya sedang dalam tren bagus. Total dana kelolaan mencapai 53 triliun di akhir 2019, melonjak signifikan dari 34 triliun 2018. Tren positif itu terus berlanjut di penghujung 2020. Total dana kelolaan reksadana syariah sudah mencapai 74 triliun. Yang lain mungkin jujur gitu yang ngelolanya. Yusuf Mansur kan nggak jelas, cuma omongan. Lantas mengapa Paytrend gagal memanfaatkan momen kenaikan reksadana syariah di Indonesia? Menurut Head of, ini saya nggak tahu ya, ini maksudnya si orang berbeda. Menurut Head of Investment Research investasi musim ini ya, Wawan Hendrayana, secara natural manajemen investasi syariah punya tantangan besar karena harus merilis produk yang spesifik. Manajemen di MI Syariah harus bisa meracik produk yang bagus dengan opsi investasi yang terbatas, ujarnya ketika dihubungi Kata Data. Oke, jadi itu kata pengamat ya. Sementara itu faktor reputasi juga menjadi pertimbangan para calon investor. Nah ini pentingnya reputasi. Yusuf Mansur reputasinya apa? Anjlok reputasinya pada saat itu. Pada saat 2019 Yusuf Mansur kan udah mulai kasus yang perumahan syariah itu. Kemudian itu anjlok, dan kemudian tiba-tiba karena udah ada orang yang berani, muncullah banyak sekali kasus batubara apa-apa itu, jadi semakin anjlok. Jadilah itu nggak berkembang. Ya memang kalau yang bikin rencana seperti itu, oh gimana lagi, sehebat-hebat apapun Yusuf Mansur, dia mau menutupi kasus dia, ya nggak bisa. Karena ya itu rencana Allah semuanya. Yusuf Mansur bilang ini rencana Allah. Terus kalau misalkan yang lain ketika punya kasus seperti Yusuf Mansur ini,
Yusuf Mansur sok ngasih nasihat gitu. Ketika Yusuf Mansur punya nasihat, ketika kita menginformasikan di kanal YouTube, Yusuf Mansur bilang itu hasil dari YouTube itu bisa haram itu, kayak gitu. Ya Yusuf Mansur wajar lah. Ketika dihubungi, Direktur Utama PAM Ayu Widuri berdalih pandemi membuat kinerja PAM mengecewakan. Menurutnya pemasaran belum optimal karena terkendala pandemi COVID. Selain itu ada kebutuhan likuiditas dari investor yang ada di reksadana pasar uang syariah, katanya. Sumber kata data menunjukkan faktor utama yang mengganjal Yusuf Mansur di bisnis MI adalah kegagalan mengonversi member Patreon menjadi investor reksadana. Jutaan anggota yang sedianya menjadi kapitatif market produk PAM justru tidak banyak kontribusi. Ya bukan itu, intinya bukan karena membernya, intinya karena Yusuf Mansur nggak bisa dipercaya itu loh. Banyak orang-orang member Patreon yang kecewa, udah kayak gitu intinya. Salah satu member Patreon yang dihubungi kata data mengaku tidak ikut euforia reksadana PAM karena sederhana tidak punya minat. Saya kurang tertarik saja dengan reksadana, katanya kepada kata data. Setelah 5 tahun berkutat dengan bisnis manajer investasi, Yusuf Mansur akhirnya menyerah juga. Ia berencana melepas seluruh kepemilikannya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi nanti karena ini masih cukup panjang. Sampai di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.